Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan ayat yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat setelah usai perang. Rasul menangis dikarenakan 70 orang sahabat terbaik yang meninggal dunia syahid dan gugur di dalam peperangan tersebut. Orang-orang kafir mengklaim bahwasanya peperangan Uhud adalah peperangan yang dimenangkan oleh orang kafir. Namun Khatib Al-Baghdadi mencatat bahwasanya peperangan tersebut adalah peperangan yang dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi umat Islam pada pertempuran tersebut berdarah-darah. Bagaimana tidak? Bayangkan Rasulullah melihat sendiri pamannya, dadanya dibelah, dan melihat beberapa orang sahabat melihatnya syahid di dalam peperangan tersebut. Padahal peperangan tersebut adalah peperangan yang diatur strateginya oleh Rasulullah, dan Rasulullah sendiri mempersiapkan untuk menghadapi peperangan tersebut dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah. Rasul menggunakan baju perang 2 lapis. Bayangkan seorang kekasih Allah, beliau menggunakan baju perang 2 lapis. Pada saat itu beliau melelang pedangnya, dan yang mengambil pedangnya tersebut adalah Abu Dujanah. Dan Abu Dujanah pada saat memegang pedang beliau dan berjalan ke medan pertempuran, maka pada saat itu beliau berjalan dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Maka Rasul mengatakan, itulah hak sombong yang sebenar. Pada saat engkau menunjukkan kesombongan kepada musuh-musuh Allah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Dujanah. Dan ditempatkan di saf terdepan semua adalah orang-orang terbaik, Abu Bakar, Umar, Ali, Hamzah, Abu Dujanah. Semua mereka ditempatkan di barisan terdepan dan keluarga besarnya. Bayangkan bagaimana Rasulullah membuat strategi sehingga dalam seketika 10 orang kafir semuanya bisa dijatuhkan. Dan Rasul sudah memberikan wasiat kepada para sahabatnya yang ditempatkan di atas Jabal Multaqal Ainain, atau hari ini disebut juga dengan Jabal Rumah. Para pemanah terbaik yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 50 orang, Rasul menempatkan di atas Jabal Multaqal Ainain. Apa pesan Rasul kepada mereka? Wahai sahabat mulia, jangan pernah kalian turun dari jabal tersebut. Kendati engkau melihat burung bangkai telah memakan daging di bawah, maka kalian tidak boleh turun. Ini adalah perintah Rasul. Namun pada saat mereka melihat orang-orang kafir sudah berlarian, dan pada saat itu mereka berhasil memukul Khalid bin Walid pada saat itu yang masih kafir, maka mereka turun ke bawah mengira bahwasanya peperangan telah usai, bukan dikarenakan mereka ingin mengambil ghanimah. Mereka turun ke bawah dikarenakan mereka mengira bahwasanya peperangan telah selesai. Hari ini berapa banyak fitnah yang disampaikan kepada sahabat mulia. Mereka turun karena ingin mengambil ghanimah. Tidak. Mereka itu adalah sahabat-sahabat mulia. Mereka turun dikarenakan mereka mengira bahwasanya peperangan telah selesai. Apa yang terjadi? Pada saat para sahabat tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, maka pada saat itu kocak-kacirlah pasukan umat Islam. Khalid bin Walid memutar balik dari belakang Jabal Multaqal Ainain, lalu dia naik ke atas, lalu menggempur. Hanya tersisa 5 orang di atas bukit tersebut. Maka pada saat itu umat Islam kocar-kacir. Ada di antara mereka yang lari pulang ke Madinah, ada di antara mereka yang berperang, dan ada di antara mereka yang duduk terdiam. Maka pada saat itu Anas bin Nadhr mengatakan kepada orang-orang yang duduk berdiam tersebut, "Mabarukum, ngapain kalian? Fama tadunnu ba'da hayatikum? Apa yang kalian pikirkan kehidupan setelah ini, setelah dibunuhnya Nabi Muhammad SAW?" Maka Anas bin Nadhr mengatakan, bangunlah, faqatilu kama qatala nabiyukum. Bangun kalian, bunuh mereka sebagaimana mereka telah membunuh Nabi kalian. Anas bin Nadhr berjuang di dalam perang Uhud tersebut sehingga
sehingga pada saat syahid tidak ada orang yang bisa mengenal wajah Anas bin Amr. Bayangkan bagaimana perjuangan mereka memperjuangkan agama Allah ini. Pada saat Rasul sedang berdosa, maka Rasul diserang oleh Utbah bin Abi Waqqas, yaitu saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan, di sebelah sana itu adalah saudaranya yang kafir, dan di sebelah ini ada orang yang melindungi Rasulullah saudaranya. Maka pada saat itu Utbah melempar sesuatu benda sehingga gigi Rasul itu patah di bawah. Bayangkan hari ini berapa banyak di antara umat Islam, yang masih mempunyai saudaranya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Dalam satu keluarga ada saudaranya yang jauh dari Allah, pada saat diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, apa dijawab? Undur mendam mereka Tuhan dan manusia. Undur mendam bertobat mereka Tuhan. Gimana menikmati kehidupan dunia? Berapa banyak di antara saudara-saudaranya dia alhamdulillah sudah diberikan nikmat oleh Allah, hidayah oleh Allah, tapi saudaranya masih seperti kelakuan yang dilakukan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Mereka melempari agama Allah, mereka menyumbat agama Allah, sehingga dakwah agama Allah itu tidak akan pernah maju dan berkembang. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada saat itu Talha bin Ubaidillah memberikan punggungnya kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk disembunyikan di dalam tebing-tebing Uhud. Maka pada saat itu Rasulullah menaiki ke atas pundak Talha, dan pada saat itu Talha mendorong Rasulullah sehingga masuk ke dalam tebing. Maka pada saat itu Rasul mengatakan kepada apa yang dia katakan kepada Talha bin Ubaidillah, wajabat jannah, wahai Talha, engkau masuk surga. Kenapa? Karena perjuangannya. Bahkan para sahabat semua mengatakan semua ganjaran pahala perang itu didapati oleh Talha bin Ubaidillah. Dikarenakan apa? Jarinya kesemuanya itu terputus, dan dia bangga jarinya terputus itu dikarenakan apa? Memperjuangkan agama Allah. Hari ini coba bayangkan kemana kita menggunakan jari-jari kita. Berapa banyak orang-orang yang menggunakan jari-jarinya hanya untuk mengupdate media sosial. Dan bahkan yang paling parahnya lagi hari ini, anak-anak muda tidak menggunakan jari-jarinya untuk memain judi online. Di mana peran seorang ayah? Apakah mereka pernah mengawasi anaknya? Apakah mereka pernah mengawasi apa yang digunakan oleh anak? Dan yang paling aneh, setiap akun media sosial semakin legit ini makin ramai follower, makin berklat, legit itu menangnya makin ramai pengikut. Nanti bayangkan di mana generasi berklat ini adalah kondisi real Aceh hari ini. Kalau akun media sosial itu yang diposting itu adalah caci maki, sumpah terasa, maka lihatlah followernya berjuta, maka orang yang komen pun ratusan. Ini adalah gambaran generasi kita di mana hari ini kita tidak pernah bercermin kepada para sahabat mulia. Talha itu terputus jari-jarinya karena apa? Dikarenakan memperjuangkan agama Allah ini. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada saat tersebut ada salah seorang tua pincang yang sudah tua, namanya Amr bin Jumuh. Dia dilarang oleh anaknya untuk berperang dalam perang Uhud. Hayriyah, perang yang karena capeknya hari ini. Kemudian Rasul tadi diri ya dalam perang, tapi memang kita tidak perang. Maka apa yang dikatakan oleh Amr bin Jumuh, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berperang, karena aku ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini. Uridu an atihal jannah bi hadha. Amr bin Jumuh mengatakan kepada Rasulullah, aku ingin menginjak surga dengan kaki pincangku. Maka pada saat dia ditumbangkan syahid di dalam pemerintahan Uhud, maka dia mengatakan, aku telah mencium aroma surga dari balik Uhud. Wahai Rasulullah, aku telah mencium aroma surga dari balik Uhud. Ini adalah sebuah pengorbanan. Hari ini Allah berikan kepada kita kesempurnaan anggota tubuh kita. Masihkah kita malas untuk melaksanakan perintah Allah? Apa alasan kita untuk tidak mau melaksanakan salat berjamaah? Kenapa cuma hari Jumat kita bisa memenuhi masjid Allah ini? Kenapa tidak dengan hari-hari yang lain? Kemana kita? Apakah kita menunggu kaki jatuh kita akan melangkah ke depan ini? Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, belajarlah
belajarlah dari kisah para sahabat saat mereka memperjuangkan agama Allah ini. Dan salah satu seorang wanita mulia Musaibah atau dikenal juga dengan Ummu Ammarah, pada saat dia melihat Rasulullah sedang diserang, maka dia keluar dari bawah bukit. Maka pada saat itu dia membantu dan berperang melawan kesatria, sehingga para sahabat mencatat bahwasanya luka yang dialami oleh Musaibah itu lebih dari 13 luka, bahkan bahunya meleleh. Karena apa? Karena dikenakan terkena pedang. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memuji kehebatan Musaibah, memuji kehebatan keluarga Musaibah. Dan pada saat ananda tercintanya Fatimah melihat ayahanda terluka, maka pada saat itulah dia menangis melihat bagaimana kondisi seorang ayah yang terlihat lukanya di kepalanya. Maka dia membakar ranting kurma lalu ditempel di tempat luka ayahandanya. Sungguh luar biasa perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW, sehingga hari ini kita begitu mudah untuk bisa menerima agama Islam ini. Dan pada saat itu Rasul yang memakai topeng besi itu terkena dengan duri besi. Maka pada saat itu salah seorang sahabat mulia, Abu Ubaidah, beliau meminta izin kepada Rasulullah, wahai Rasul, izinkan aku untuk mencabut duri besi yang ada di pelipis. Maka pada saat itu Abu Ubaidah mengumur duri besi tersebut. Dia umur pelan-pelan sehingga apa yang terjadi? Giginya copot. Kenapa dia umur seperti itu? Supaya Rasul tidak merasa sakit. Begitulah perjuangan para sahabat. Dia umur satu lagi duri besi yang ada di pelipis Rasul. Maka dipotonglah giginya yang kedua. Hari ini pernahkah kita merasakan bagaimana kita melayani Rasulullah SAW? Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Mahmud. Hari ini Al-Mahmud ayahanda kita telah membangun sebuah masjid, dan pembicaraan dengan pada saat berada di masjid hanya Busilimi, beliau mengatakan, nanti suatu hari Ustaz nanti akan berceramah di tempat masjid yang akan saya bangun. Maka hari ini Allah telah mentakdirkannya saya berkhatib di atas mimbar ini dengan izin Allah. Inilah yang harus kita contoh. Bagaimana perjuangan pada saat Allah memberikan harta kepada ayahanda almarhum ayah, maka beliau menjadikan harta tersebut diperjuangkan untuk membela agama Allah, untuk mensiarkan agama Allah. Kalau kita bisa bertanya kepada beliau di dalam kubur, katanya timbang keadaan orang, sungguh beliau sedang menikmati hasil dari sedekah jariah beliau yang terus mengalir. Semoga amal jariah tersebut akan terus mengalir sampai dengan hari akhirat. Allahumma amin. Setelah peperangan, Rasulullah SAW menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mencari salah seorang sahabat mulia Sa'ad bin Rabi'. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memesan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, carilah Sa'ad dan berikan salamku kepadanya. Berikan salamku kepada Sa'ad bin Rabi' dan katakan bagaimana kondisinya. Bayangkan, hari ini kita tidak pernah dikirim salam oleh Rasul. Hari ini kita tidak pernah ditanyakan kabar kita oleh Rasulullah. Berbeda dengan Sa'ad bin Rabi', dia ditanyakan kabarnya oleh Rasulullah SAW. Maka pada saat Ubay bertemu dengan Sa'ad bin Rabi' dan beliau mengatakan bahwasanya, wahai Sa'ad, Rasul menanyakan kabarmu dan memberikan salam kepadamu. Maka pada saat itu Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, sampaikan kepada umat Islam semuanya, jangan pernah mereka menolak apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hari ini aku merasakan bagaimana aroma surga dari hati. Hari ini aku merasakan bagaimana aroma surga. Aku telah mencium aroma surga dari hati. Sampaikan, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jemaah Tuhan yang dirahmati Allah. Pada saat itu ada salah seorang tua, yaitu Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram dilarang, yang dimutilasi oleh orang-orang kafir. Hidungnya dipotong, kupingnya dipotong, mulutnya ditarik. Maka pada saat itu Jabir bin Abdullah seorang anak melihat ayahandanya dilakukan seperti itu oleh orang kafir, maka dia menangis. Di dalam Sahih Muslim itu disebutkan bahwasanya Rasul tidak melarang dan tidak memarahi pada saat menangis melihat ayahanda dimutilasi oleh orang-orang kafir. Karena sedihnya Jabir bin Abdullah, maka Rasul mendatangi lalu menghiburnya, wahai Jabir, barusan malaikat Jibril mengatakan kepada aku bahwasanya setiap
beliau berbicara dengan Allah tanpa ada dalil. Dan pada saat itu Allah bertanya kepada Abdullah bin Haram, apa yang engkau inginkan wahai Abdullah bin Haram? Ya Allah, hidupkan aku sekali lagi biar aku bisa merasakan bagaimana indahnya bersyahadat. Maka pada saat itu Allah mengatakan tidak bisa. Kalau memang demikian, sampaikan kepada umat setelahku. Sampaikan. Maka turunlah wala taqulu man yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan engkau katakan kepada orang-orang yang syahid itu adalah mati, tapi mereka itu adalah hidup. Ini adalah bagaimana ganjaran terhadap orang yang syahid di jalan Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ada salah satu anak muda pada saat itu, Khandalah bin Ubaidillah. Dia malam itu adalah malam pengantin baru. Bayangkan malamnya dia berhubungan suami istri, belum sempat dia mandi janabah, tapi dia mendengarkan suara panggilan dari Bilal, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Bilal berteriak memanggil para sahabat untuk pergi berperang. Maka pada saat itu Khandalah bin Ubaidillah mengatakan, aku takut dikatakan munafik oleh Rasulullah, maka aku segera untuk berperang jihad. Dan beliau syahid pada saat itu, dan Rasul meminta kepada para sahabatnya, cari Khandalah di mana dia? Dikarenakan malaikat sedang sibuk untuk memandikannya dan mengkafaninya. Bayangkan bagaimana mulianya para sahabat Rasul pada saat mereka mendengarkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak pernah menunggu untuk hari esok. Sehingga dedikasi yang mereka lakukan itu adalah sebuah pengorbanan yang sungguh luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Salah satu keluarga yang dipuji oleh Rasul itu adalah keluarga Nusaybah. Pada saat itu Nusaybah dipuji dikarenakan apa? Dikarenakan bagaimana pertempurannya. Rasul mengatakan, kemanapun aku melihat ada Nusaybah. Begitulah kehebatan seorang perempuan. Kendatinya perempuan lebih menunjukkan perlindungannya, dedikasinya terhadap memperjuangkan agama Allah. Sehingga Rasul mengatakan, keluargamu lebih hebat dari keluarga fulan wahai Nusaybah. Keluargamu lebih hebat dari keluarga fulan wahai Nusaybah. Maka pada saat itu Nusaybah mengetahui beliau Rasulullah telah memuji keluarganya, dan dia meminta kepada Rasul, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku dan seluruh keluarga besarku menjadi pendampingmu di dalam surga. Maka pada saat itu Rasul meminta kepada Allah, Allahumma ja'alhum rufaqa'a fil jannah. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan beserta seluruh keluarga besarnya sebagai pendampingku di dalam surga. Hari ini jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak hidup pada saat zaman Rasulullah SAW. Maka kita masih mempunyai kesempatan untuk mengamalkan, untuk menerapkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Agar apa? Agar kita juga yang tidak pernah bertemu sama Rasulullah di dunia ini bisa menjadi pendampingnya nanti di hari akhirat. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah yang masih lalai dengan HP-nya, agar dapat meninggalkan kegiatannya karena kita akan memasuki minggu khutbah. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshir biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin laylaha kanaharaha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa sukhina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.
لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهل. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم ارزقنا بأن نصلي في بيت المقدس حر عزيز. اللهم ارزقنا بأن نصلي في بيت المقدس حر عزيز. اللهم ارزقنا بأن نصلي في بيت المقدس حر عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.